Kedekatan Galaskai dengan Thorik rupanya semakin lama semakin intensif. Ya, Gala yang sebelumnya dekat dengan Fuji kini mulai beralih kepada Thorik. Lantas seperti apa posesifnya Gala kepada Thorik? Dan bagaimana pula Haji Faisal menilai kedekatan cucunya dengan calon mantunya tersebut? Selain posesifnya Gala, hubungan Franz Faisal dengan Marisha Icha juga jadi sorotan. Keduanya pun kerap mengunggah video bak sepasang kekasih lengkap dengan panggilan ayang. Lantas seperti apa tanggapan Haji Faisal atas kedekatan Marisha Icha dengan Franz? Di sisi lain, pandemi yang mulai mereda dan ekonomi yang mulai bangkit berimbas pula pada Haji Faisal jelang Hari Raya Lebaran yang tinggal menghitung hari. Ia pun membagikan THR untuk karyawan-karyawannya. Benarkah Haji Faisal memberikan bonus besar untuk para karyawannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semakin dekatnya Thorik Halilintar dengan kekasihnya Fuji, rupanya turut pula membuat kedekatannya dengan anak dari mendiang Vanessa Angel dan Bibi Galaskai Andriansyah semakin intens. Ya, Gala yang sebelumnya sangat dekat dengan Fuji, kini mulai berpaling bahkan semakin posesif terhadap Thorik. Dalam beberapa kesempatan, Thorik bahkan terlihat mencurahkan serta menunjukkan kasih sayangnya untuk Gala. Lantas seperti apa keluarga besar menilai kedekatan Gala dengan Thorik? Dan benarkah pula Haji Faisal tidak masalah jika Gala kini semakin posesif dengan Thorik? Apa ini? Tapi orang baru megang. Kamu jangan main becek. Ajak papa dong. Hai Tari. Kamu enggak, ini hartanya Uti. Hartanya Uti adalah harta kamu, Gal. Tapi jangan bilang Uti aku yang kasih ya. Tahu nggak sih rahasianya? Nggak ada yang boleh ngebuka. Iya sih, memang antara si Thorik dengan si Fuji, dengan si Gala, itu mereka memang semakin hari semakin dekat. Saya akui ya, jujur saya mengatakan demikian. Sebenarnya semuanya itu saya bersyukur ya, bersyukur saya dan berterima kasih. Kenapa? Karena di antara mereka tentu akan selalu saling mengingatkan kekurangan-kekurangan, saling mengingatkan akan kelalaian-kelalaian. Saya yakin percaya bahwa si Thorik tentu akan menjaga hal-hal yang kurang berkenan ya, akan menjaga. Begitu juga terhadap Gala mungkin dia akan mencurahkan kasih sayangnya itu tentu akan menambah hangat juga kehidupannya si cucu saya. Itu saya bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Thorik. Ya mudah-mudahan hubungan mereka atau ya ke depan semakin baik. Ya syukur alhamdulillah nanti suatu saat kalau memang sudah saat dan waktunya mereka bisa ke jenjang yang lebih yang lebih serius. Itu harapan saya. Ya, Thorik Halilintar memang merupakan sosok yang ramah dan juga mudah dekat dengan orang. Apalagi Thorik sendiri lahir dari keluarga yang notabene memiliki anak yang cukup banyak. Untuk itu, Thorik sendiri pun tidak menyangkal jika hal tersebutlah yang membuat dirinya dengan Gala mudah akrab. Lantas benarkah pula Thorik yang kini semakin menunjukkan sosok kebapaannya
turut membuat Haji Faisal pun semakin yakin jika Thorik bisa menjadi pasangan yang baik untuk putrinya. Oh, Torik di situ. Carinya Torik mulu. Nggak ada nama lain selain Torik. Ya, dari dilupain. Kasihan dia lo dilupain. Aduh, akur banget. Toik. Aku suka anak kecil, fans saya. Kayaknya dia melet Gala sih lebih tepatnya. Iya nggak tahu Gala baik banget, jadi aku juga jadi seneng sama dia. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa juga sih. Soalnya Gala juga kayak butuh figur kayak ayah gitu ya, selain Fadli sama Franz kan beda tuh. Tapi kalau dia lagi video call aku tuh dipanggilnya tuh Uti. Nggak berubah, dia Uti nomor 1 dia. Yang penting Gala nggak kehilangan kasih sayang sih. Iya aku suka anak kecil, udah malah gitu aja sih. Karena waktu punya adik banyak. Iya, jadi kayak nunggu-nunggu adik baru gitu. Kalau lagi bantuin adik gitu, biasanya Kak Torik ngebantuin apa sih? Bantuin apa ya? Bantuin nyuruh-nyuruh. Bantuin nyuruh-nyuruh? Enggak. Ya aku suka main sama anak kecil kali ya. Mungkin karena aku kanak-kanakan kali ya. Waktu pertama sekali dia berkenalan dengan anak saya, dia datang menemui saya. Bagi saya itu sudah kebapaan. Kenapa saya katakan ini? Itu kan sudah menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang bertanggung jawab. Seorang bapak itu kan harus bertanggung jawab. Adalah kita seorang bapak. Apa beda kita dengan yang muda-muda? Bukan aja sikap aja, tapi tanggung jawab. Nah, kalau kita sudah bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita ciptakan, terhadap apa yang kita hasilkan, itu kita udah seorang bapak menurut saya. Ya, kita tunggulah beberapa waktu lagi. Di sisi lain, hubungan Franz dengan Marisha Icha rupanya semakin dekat. Keduanya bahkan sudah tidak canggung membagikan video kedekatan mereka lengkap dengan panggilan ayah. Lantas benarkah antara Marisha Icha dan Franz kini memang sudah jadian? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Selain kabar posesifnya Gala, hubungan Franz Faisal dengan rekan dari mendiang Vanessa Angel Marisha Icha rupanya semakin intensif. Ya, aksi keduanya yang membuat sketsa video lucu di media sosial tidak ayal membuat netizen baper dan berharap hubungan keduanya berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Tidak seperti apa-apa, senang-senang aja. Kita sering ketemu, sering komunikasi. Aku hari ini kesini gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih belum tahu ya, karena kan jodoh Allah yang tentukan, di tangan Allah, kita nggak tahu. Respect karena anaknya sangat sopan banget, attitude banget yang aku senang gitu. Dan yang paling membuat aku respect tuh karena orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya sangat membuat aku kok berasa disayang banget. Enggak sih, cuma nyambung aja. Diajak cerita, diajak ngobrol, nyambung. Kalau hobi ada yang sama nggak, Kak? Hobi kita belum
sama ini sih. Belum samain, ntar disama-samain deh. Ya nggak apa-apa, didoain. Pokoknya jodoh di tangan Tuhan, nggak tahu aku. Pokoknya aku ntar bilang enggak, ya nggak tahu juga. Kalau untuk dalam pilih jodoh segala macam, mungkin nggak dulu, mungkin bisa nanti-nantilah. Karena aku masih ada masalah yang harus aku selesaikan. Single, aku masih single, yang masih pacaran tuh adikku kan, si Puji. Tapi untuk kayak jodoh itu berarti masih belum kepikiran nih? Atau masih mencari-cari aja? Ya, aku sih mencari-cari aja, cuman karena masih belum ada waktu, mungkin masih belum ada yang bisa aku seriusin segala macamnya, belum ada waktu untuk hal itu. Ya biasalah itu, ya namanya juga Kak Ica itu setelah di keluarga aku tuh udah kayak keluarga lah, intinya ada kayak kakakku. Kalau deket sih kayak deket-deket keluarga ya, Kak Ica kan baik banget. Dan yang bisa mungkin keluarga aku berikan cuma beberapa hal, seperti masakan mama. Tak hanya didukung netizen, kedekatan di antara Frans Faisal dengan Marisha Icha rupanya sudah terdengar juga ke telinga sang ayah Haji Faisal. Apalagi sosok Marisha Icha sendiri diketahui sangat dekat, bahkan Icha lah yang merupakan inisiator dari donasi rumah gala. Lantas benarkah Haji Faisal sudah menyetujui perihal hubungan sang anak dengan Marisha Icha? Dan benarkah pula kedekatan Icha dengan keluarga turut pula melanggengkan hubungan mereka di mata keluarga besar Haji Faisal? Kakak tuh saking deketnya sampai tadi tuh kayak lihat dipijitin sama oma gitu. Iya, jadi nggak tahu ya, pembawaan keluarganya Pak Faisal tuh hangat banget. Pacaran sih enggak, kalau menurut saya. Karena Ica ini baik banget sama kami, dan kami pun juga baik sama dia. Terus hubungan, sudah terjalin hubungan kekeluargaan. Saya dianggap seperti bapaknya, dan juga dia saya anggap seperti anak saya. Tentu dia bergaul dengan anak-anak saya, tentu seperti seperti anak-adik kakak. Tidak mungkinlah ke arah situ. Jadi namanya kakek adik bercanda, ya mungkin ada orang salah mengartikan. Ya bagi saya sih sejauh hal-hal itu masih di batas-batas wajar, penilaian orang tidak ada masalah bagi saya sih. Di tengah pandemi yang makin mereda dan ekonomi mulai bangkit, nyatanya berimbas pula pada Haji Faisal. Jelang Lebaran, Haji Faisal pun juga sudah membagikan THR pada karyawannya. Benarkah Haji Faisal memberikan bonus besar untuk para karyawannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di masa pandemi yang mulai mereda dan perekonomian pun mulai bangkit, jelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, Haji Faisal pun membagikan THR untuk karyawan-karyawan di bisnis tekstil yang sudah lama digelutinya. Ya, meski mengaku tak terlalu banyak mengeluarkan kocek pribadinya, sebagai pemilik, Haji Faisal mengaku hal ini merupakan sebuah kewajiban yang ia tunaikan untuk karyawan-karyawannya. Apalagi, Haji Faisal mengaku banyak di antara karyawan-karyawannya yang sudah bekerja bersama dengannya sejak lama. Sesuai dengan perkembangan saat sekarang ini, kan setiap dekat Lebaran, para anggota akan mau beli baju juga, tentu dia mau belikan buat istrinya juga. Jadi kita kasihlah istilah orangnya THR. Jadi setiap anggota ya saya berilah THR, ya sesuailah dengan ada yang udah lama kerja ya. Ya nggak gede-gede sih, sedang-sedang lah. Ini arahnya baru ke THR ke karyawan yang udah lama-lama. Yang baru-baru belum, tapi ada juga lah bagian sedikit-sedikit sih, nggak begitu diamplopkan.
lain, bisnis tekstil yang digeluti Haji Faisal memang kini semakin berkembang. Meski begitu, Haji Faisal mengaku masih saja ada pihak-pihak yang menudingnya untuk memanfaatkan situasi. Padahal sejatinya, Haji Faisal mengaku sempat mengurangi kesibukannya untuk mengurusi sang cucu yang kini telah menjadi yatim piatu. Lantas bagaimana Haji Faisal menilai hal tersebut? Dan benarkah ia sempat sedih karena banyaknya tudingan yang datang? Kalau dipikir-pikir ya, saking tujuan saya baik. Demi anak, demi cucu. Usaha saya maju loh. Bagus usaha saya. Ini maaf nih, bukan saya bangga. Tapi demi cucu saya, demi anak almarhum, saya tinggal. Istri saya ditinggal usaha. Ditutup kiosnya, Pak. Ditutup kiosnya demi cucu. Tapi usaha saya, kamu lihat tempat saya berusaha. Bagus usaha saya. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa saya cari duit di sini. Dari mananya saya cari duit? Kadang mau merasa miris deh ucapan orang, perkataan orang. Sebenarnya hidup saya cukup apa ya? Kalau menurut saya selama waktu almarhum hidup, boleh dibilang hidup saya indah lah hidup saya menurut saya sih. Ya. Indah. Memang saya tidak berkelebihan saya ya, tapi sekadar adalah saya. Tapi tidak berkelebihan saya. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa saya mempergunakan kadang mencari duit di sini, mencari duit apa yang saya cari di sini. Ya. Tapi ada hiburan di sini, ada suatu yang menyenangkan hati saya dalam suasana duka. Apa salahnya saya ikuti permainan itu? Apa salahnya? Saya punya waktu, saya punya kesempatan. Apa salahnya ya? Nah dikasih saya umpamanya uang di situ, katakanlah uang jalan, uang ini. Apa salahnya saya terima? Wajar dong. Usaha saya tinggalkan. Ada juga orang yang ngomongnya kadang-kadang ngelantur menurut saya kemana-kemana ya. Atau saya tidak mengusik-ngusik dia, tapi dia mengusik saya. Seakan-akan saya ini rendahan banget saya ya. Enggak seperti itu saya ya. Kalau dia mau ketemu sama saya, mau bertukar pikiran, saya berharap kepada orang-orang yang ngomong itu, janganlah kita beranggapan terlalu jelek kepada seseorang ya. Kadang-kadang yang kita anggap itu belum tentu ya lebih jelek dari kita ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.